Selamat datang kembali. Kali ini, kita akan memasuki dunia yang gelap dan misterius dari The Lesser Key of Solomon. The Lesser Key of Solomon, atau Lemegetan, bukanlah sembarang buku. Dikenal sebagai salah satu grima atau buku sihir paling terkenal di dunia, buku ini dipenuhi dengan mantra-mantra, ritual, dan petunjuk untuk memanggil serta mengendalikan roh-roh yang mengerikan. Buku ini dibagi menjadi 5 bagian, dengan bagian pertama yang paling terkenal disebut Ars Goetia. Di dalam Ars Goetia, terdapat daftar 72 roh atau setan yang dapat dipanggil dan dikendalikan oleh mereka yang berani. Setiap roh memiliki deskripsi rinci tentang penampilannya, kekuatan yang dimilikinya, serta cara memanggilnya dengan benar. Roh-roh ini bervariasi dalam penampilan dan kemampuan. Beberapa di antaranya adalah Baal, raja pertama dalam daftar, muncul dengan bentuk kepala katak, manusia, atau kucing. Dia memiliki kekuatan untuk membuat seseorang menjadi tak terlihat. Agares, seorang Grand Duke, yang muncul sebagai seorang pria tua mengendarai buaya. Dia bisa mengajarkan bahasa dan menyebabkan gempa. Vassago, seorang pangeran yang baik hati, dapat mengungkap hal-hal yang tersembunyi atau hilang. Asmodeus, seorang raja yang kuat, muncul dengan 3 kepala, banteng, manusia, dan domba jantan. Dia memiliki kekuatan besar dan bisa mengajarkan seni arsitektur dan matematika. Astaroth, seorang duke, muncul dengan bentuk malaikat yang menakutkan, mengendarai naga dan memegang ular. Dia bisa mengungkap masa depan dan memberikan pengetahuan besar. Dan masih banyak roh lainnya. Banyak cerita mengerikan beredar tentang orang-orang yang mencoba menggunakan The Lesser Key of Solomon. Pada abad pertengahan, beberapa penyihir dikatakan telah berhasil memanggil roh-roh tersebut, namun mereka membayar harga yang sangat mahal. Salah satu kisah paling menakutkan adalah tentang seorang penyihir bernama Mortimer. Mortimer adalah seorang penyihir ambisius yang menghabiskan bertahun-tahun mempelajari The Lesser Key of Solomon. Dia sangat terobsesi dengan kekuatan yang dijanjikan oleh buku tersebut. Pada suatu malam yang gelap dan penuh badai, Mortimer memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan salah satu roh yang paling kuat, Asmodeus. Dia menggambar lingkaran sihir dengan hati-hati dan mengikuti setiap instruksi dalam buku dengan teliti. Ketika dia mulai melafalkan mantra, udara di sekitarnya menjadi berat dan dingin. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari dalam lingkaran, dan Asmodeus muncul dengan penampilan yang mengerikan. Mortimer, meskipun ketakutan, mencoba mengendalikan roh tersebut dengan perintah-perintah yang dia pelajari. Namun, Mortimer tidak siap menghadapi kekuatan Asmodeus. Roh itu tertawa dengan suara yang menakutkan dan memanipulasi Mortimer untuk memberikan lebih banyak darah sebagai tanda penghormatan. Mortimer, dalam ketakutannya, memotong tangannya dan membiarkan darahnya mengalir ke lingkaran sihir. Asmodeus, yang semakin kuat dengan pengorbanan tersebut, berhasil keluar dari lingkaran dan mengutuk Mortimer untuk menjadi budaknya selamanya. Cerita Mortimer menjadi legenda di kalangan penyihir dan orang-orang yang tertarik pada sihir. Banyak yang memperingatkan tentang bahaya menggunakan The Lesser Key of Solomon tanpa pengetahuan dan perlindungan yang cukup. Konon, banyak orang yang mencoba memanggil roh-roh tersebut mengalami nasib yang serupa dengan Mortimer, terjebak dalam kutukan dan ketakutan yang abadi. Warga di sekitar tempat-tempat yang dikabarkan sebagai lokasi ritual sering melaporkan kejadian-kejadian aneh. Mereka mendengar suara-suara aneh di malam hari, melihat bayangan-bayangan yang bergerak tanpa sebab, dan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Banyak dari mereka yang percaya bahwa roh-roh yang dipanggil oleh The Lesser Key of Solomon masih berkeliaran di dunia ini, mencari jiwa-jiwa baru untuk dikendalikan. Meskipun The Lesser Key of Solomon telah menjadi bagian dari sejarah okultisme, aura mistisnya masih menarik minat para peneliti dan penyihir yang berani. Ada upaya untuk mempelajari lebih dalam isi buku tersebut, tetapi cerita-cerita angker yang menyertainya membuat banyak orang ragu untuk menjelajahi setiap halaman. Apakah Anda berani mempelajari The Lesser Key of Solomon? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang gemar dengan cerita-cerita misterius. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.